Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kamu merasa hidupmu itu hancur sampai tidak yakin apakah Tuhan dapat memulihkan? Pernahkah engkau membayangkan bahwa hidupmu itu begitu sangat rusak sampai kamu tidak dimungkinkan lagi untuk berdoa? Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Kita melihat seseorang yang sudah tidak berdaya, seorang yang telah disingkirkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan sudah tidak punya martabat dirinya. Dia tidak berpakaian, dirantai, dan tinggal di kuburan. Tentunya kita bisa membayangkan betapa sedihnya nasib orang tersebut. Dia bisa dikatakan orang yang sudah terhilang, tidak berdaya terhadap dirinya sendiri, tetapi tidak hilang karena oleh perjumpaan Kristus. Yesus itu menyeberangi badai dan seolah-olah hanya menyelamatkan satu orang. Nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya Yesus bukan hanya berkunjung kepada satu orang, tetapi kepada satu tempat. Nah, di mana tempat itu? Kita bisa mengetahui tempat itu bernama Geraza, ya, atau Gerada, tergantung gulungan kitab mana yang kita coba untuk ambil referensinya. Akan tetapi tempat ini adalah merupakan bagian dari apa yang dinamakan Dekapolis, ya, 10 kota yang 10 kota besar yang ada di wilayah timur Galilea, timur laut Galilea, dan juga mereka adalah orang-orang Yunani Romawi. Nah, kalau melihat latar belakang mereka ini adalah bukan orang-orang yang percaya. Bisa dikatakan orang-orang kafir. Kenapa dibilang orang kafir? Karena mereka memang tidak mengetahui atau belum memahami, ya, atau mereka mungkin saja menyembah berhala. Yesus mengunjungi mereka, tetapi ada satu orang yang datang, dan orang ini adalah kerasukan oleh roh jahat. Tetapi orang ini sebenarnya tidak pernah mencari Yesus, tidak juga pernah berdoa atau memohon, dan tidak tahu siapa Yesus itu. Yesus menyeberang danau demi seorang ini? Tentunya tidak. Tapi orang ini yang datang. Karena ada seorang yang terlalu lama ditinggalkan, Yesus datang menjemputnya. Saudara-saudaraku, mungkin kita juga sedang ada di tempat yang gelap, merasa ditinggal di kuburan rohani kita. Tapi Yesus tidak menghindar kegelapan hidup kita. Dia justru menyeberang dan menjangkau kita. Yesus juga tidak takut luka terdalam kita. Mungkin kita merasakan dan bisa membayangkan begitu rusaknya orang tersebut. Dirasuki, ya, daimone zenai, if I'm not mistaken, ya, daimon zenai, ya, kerasukan, dan bukan hanya kerasukan satu daimon zenai, tidak, bukan satu kerasukan roh jahat, tetapi kerasukan dari begitu banyak roh jahat, ya, begitu banyak roh
jahat, kerasukan roh jahat, legion. Itu merepresentasi, kalau legion itu merepresentasi kalau pasukan Roma sekitar 6.000 orang. Tetapi ini bukan mau menyatakan angka, tetapi menyatakan begitu amat banyak roh jahat yang merasuki diri satu orang, sehingga ia tidak berdaya lagi untuk menguasai dirinya ataupun merepresentasi dirinya secara layak atau untuk bisa bermartabat. Dan apa yang dialami oleh orang tersebut, kalau kita mau perhatikan, begitu banyak hal yang bisa kita pelajari tentang bagaimana ironisnya ya kehidupan orang-orang pada saat itu, yang mana mereka melihat bagaimana Yesus itu datang bukan hanya menyembuhkan orang tersebut dari kuasa-kuasa roh jahat, tetapi betul-betul memulihkan dia, menyelamatkan dia. Tadi kita sudah tahu bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus, tidak berdoa, dan juga tidak mencari Yesus. Tapi entah dari mana dia berada, datang langsung menjumpai Yesus. Mungkin mulutnya pun sudah tidak mungkin berkata-kata untuk minta pertolongan. Karena begitu ditanya siapa nama, yang memberi jawaban adalah roh jahat. Dan dia katakan namanya legion, yang merupakan begitu banyak roh jahat, begitu sangat dikuasai, sehingga rasanya sudah tidak mungkin terselamatkan lagi. Tapi justru perjumpaan dengan Yesus memberikan satu bentuk dampak yang memulihkan, bukan sekedar tubuh atau fisiknya, tetapi jiwanya pun terselamatkan. Dan ini sangat ironis dengan apa yang menjadi kondisi daripada orang-orang di Gerasa atau Gerada ya. Kita bisa melihat bagaimana mereka begitu sangat ketakutan melihat kenyataan orang yang selama ini mereka sudah kucilkan, mereka tinggalkan, ternyata justru mempunyai satu penghargaan di depan mata Yesus. Yesus memulihkan seutuhnya, dan mereka melihat orang ini sudah waras, sudah berpakaian. Tapi apa yang menjadi alasan mereka begitu sangat takut? Karena mereka merasa tidak nyaman keberadaan tentang otoritas Allah yang sesungguhnya hadir di tengah-tengah mereka. Yang sebenarnya merupakan kesempatan untuk mengubah hidup mereka dari yang tidak percaya menjadi percaya. Apa yang terjadi? Tentunya mereka juga memikirkan tentang hewan-hewan yang telah mati. Itu di bagian sumber lain dinyatakan sekitar 2.000 ternak babi yang mati, lemas. Ini mungkin kalau dilihat dari segi bisnis itu udah sangat-sangat merugikan. Tapi ada satu gambaran yang jelas ya, ketika perbincangan yang menarik antara Yesus dan roh jahat itu, mengatakan itu tidak melempar mereka ke jurang maut ya. Abisos, jurang maut, abisos atau satu istilah di mana adalah tempat di mana mereka akan berakhir. Hukuman kekal itu berlaku atas roh jahat tersebut. Tapi gambaran ini kita bisa melihat ketika mereka diizinkan oleh Yesus untuk masuk pada babi, dan mereka semua jatuh juga ke dalam jurang. Ini merupakan satu gambaran bagaimana iblis yang merasuki diri seorang itu yang akhirnya atau berendap maut. Tidak ada hal yang baik ketika roh jahat itu merasuki diri seseorang. Mungkin kita berpikir, kayaknya hidup saya normal, saya tidak kerasukan roh jahat seperti apa yang dialami orang tersebut sampai dia hidup dengan tidak berpakaian.
dirantai supaya tidak menyakiti dirinya sendiri. Tapi apa kita menyadari bahwasanya namanya kerasukan roh jahat itu bukan sifatnya suatu kerasukan yang mana roh jahat itu betul-betul mempengaruhi tindak tanduk kita dalam kita bergerak atau melakukan keputusan hidup kita. Tapi justru ia merasuki dalam pikiran kita hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, tapi sebenarnya itu adalah kekejian di mata Tuhan. Mungkin ini membuat hati Tuhan sedih melihat apa yang kita lakukan, tapi oleh karena kita begitu sangat nyamannya, sehingga kita mentolerir hal-hal tersebut karena kita sudah nyaman dengan kehidupan dosa, dengan kegelapan dosa. Dan inilah yang membuat kita akhirnya tidak lagi merasa nyaman apabila ditegur oleh firman Tuhan, bahkan cenderung memberontak. Seperti apa yang terjadi dengan orang-orang Gerasa, malah mengusir Yesus. Nah, akhirnya Yesus naik kembali perahu, dan sebelum dia pergi, orang yang disembuhkan itu meminta khusus untuk mengikuti Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mengirim dia untuk menjadi tenaga misi. Bahkan dialah misionari pertama ya yang ditempatkan di Dekapolis dengan pengetahuan atau pengalaman teologi yang mungkin sangat-sangat sederhana. Karena apa yang dia bisa saksikan hanya pengalaman ketika Yesus mengangkat roh-roh jahat itu, mengusir roh-roh jahat itu dari dirinya, sehingga ia boleh hidup kembali menjadi normal. Bayangkan, dia hanya mengatakan dari orang-orang bagaimana pengalaman dia tentang Yesus yang bukan hanya menyembuhkan segala sesuatu yang sifatnya fisikal atau sifat fisik dalam dirinya yang sudah istilah terpuruk, tetapi juga memberikan satu janji keselamatan. Kalaupun suatu saat dia mati, dia tahu kemana dia akan pergi. Ini yang jadi tema kita, disembuhkan dan diutus oleh Yesus. Ini pun berlaku bagi kita semua yang mungkin kita merasa, kita tidak mengalami istilah kerasukan, tetapi pengalaman dipulihkan atau disembuhkan Yesus itu merupakan suatu pengalaman pribadi, lepas pribadi yang mungkin pribadi lepas pribadi di sini berbeda satu dan lainnya. Tapi itu bisa menjadi titik tolak kita untuk selalu bersedia atau mempunyai hati yang mau diubah oleh Yesus. Apakah nyaman? Mungkin tidak nyaman. Tetapi apabila kita membuat diri kita atau membiarkan Yesus yang melalui rohnya bekerja dalam hidup kita, maka kita dapat diubah. Yesus sebenarnya tidak mengincar untuk kita berubah, tetapi Dia mengubah kita dengan kasih-Nya. Dan pembebasan ini adalah satu pembebasan yang namanya tanpa syarat. Yesus tidak pernah menunggu kita untuk berubah terlebih dahulu. Ia tidak meminta pertobatan yang sempurna, tapi Ia langsung bertindak. Yesus mengusir semua roh jahat itu keluar. Dan untuk pertama kalinya, orang itu yang duduk dengan tenang di kaki Yesus berpakaian waras dan mengalami satu apa yang dinamakan kedamaian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan sekedar penyembuhan, ini pemulihan dari malu menjadi yang dihargai, dari yang rusak menjadi kembali utuh, dari yang ditolak menjadi anak yang dikasihi. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Yesus mengirim orang ini kembali ke kota yang pernah menolaknya. Tapi kali ini ia kembali dengan orang yang diubah. Bukan dirinya yang datang, tapi orang yang sudah mengalami Yesus. Kesaksian paling kuat bukan
dari orang yang sempurna, tetapi orang yang berkata, dulunya aku hancur, tapi Yesus menyelamatkanku. Jemaat yang terkasih, mungkin orang ini tidak tahu apa-apa yang ditawarkan kepada Yesus. Tidak juga ada imam besar, tidak ada kehidupan yang baik, hanya luka, kegelapan, dan ketidakberdayaan. Tapi itulah Injil. Yesus datang bukan untuk yang layak, tetapi yang hilang. Yesus datang bukan untuk menunggu kita berubah, tetapi diubah oleh kasih-Nya. Beloved in Christ, have you ever felt broken-hearted, defeated? Do you wonder, could God still care about someone like me? Have you ever felt to be ashamed every pray, even pray? Have you ever felt too ashamed to even pray? In Luke chapter 8, we meet someone who knows that feeling. He's not even know his name. We don't even know his name. All we know is where he lived. Not in the house, but among tombs. He's naked, he's screaming, he's chained, he's filled with demons. He's filled with demons. Everyone gave up on him, but not Jesus. Jesus crossed the storm just to find this one man. This one man then asked for Jesus, not even pray to Jesus. He didn't seek Jesus. He didn't even know who Jesus is. He braved a violent storm. He braved a violent storm the night before, and yet he kept going. Why? Because that one soul lost and forgot, and Jesus came for him. Maybe you feel like you are in the spiritual graveyard today. But Jesus is not afraid of your darkness. He's crossed his storm to reach you, to find you. Jesus is not afraid about your deepest wounds. That's why Jesus asked, what is your name? The man then responded with a name. He said, Legion. For many demons has entered him. He had forgotten who he was. He was no longer David or John or Mark or something good, just Legion. How many of us that experienced the feeling, that feeling? Maybe we feel shame, traumatic, addiction, depression. They whisper lies that tell us, I'm too dirty, Lord. I'm too broken. I'm not worth saving. But Jesus sees who you are, even when you no longer remember about yourself. He sees his beloved child. The man then cleaned himself up first. He didn't beg for mercy. He didn't even show faith, but Jesus acted anyway. He cast out the demon with his word, and for the very first time, the man is found sitting at Jesus' feet, clothed and in his right mind. Dear beloved in Christ, this is not just healing or restoration, for shame to dignity, for torment to peace, for chains to freedom. Jesus sends the healed to be witness. This is what happened with the man who begged, followed Jesus, but Jesus said to him, return home and tell how much God has done for you. And Jesus sent him back to every place that rejected him. But this time he returned transformed.
So the most powerful witness is not a perfect life, brother, sister in Christ. It's a broken life healed by grace. Jesus did not say, go and impress people. Jesus said, tell them what I did for you. So, this man had nothing to offer to Jesus. No righteousness, no strength, no prayers, just brokenness and bondage. But that's exactly what gospel is for. Jesus didn't wait for him to change. He changed him by grace. Jesus didn't ask for effort. He gave healing. He didn't demand strength. He brought mercy. And today, he come for you. In the name of the Father, and of the Son,